Ibadah kunjungan rumah tangga terjadwal dalam kunjungan ini adalah keluarga Tuhanus Londo, ditambiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Rahmat dan salam atas kami dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dalam kuat kuasa Roh Kudusnya. Amin. Mari kita menyatakan Mazmur puji-pujian berbalasan dengan Mazmur 95 ayat 1 sampai 3. Marilah kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Berbiru serindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu dalam persekutuan ibadah rumah tangga saat ini dalam jadwal kunjungan keluarga Tuhanus Londo. Bukalah kitab Efesus pasal 5 1 sampai ayat 6. Lagi Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6. Biarkanlah kita terbuka, pertanda hati kita terus terbuka untuk menerima layanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari berdoa. Ya Roh Kudus yang sudah mempersatukan kami dalam persekutuan ibadah kunjungan rumah tangga yang
ada di kolom 7. Mengunjungi keluarga kami, keluarga Kolanus Londo. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kami tinggalkan semua kesibukan-kesibukan, aktivitas-aktivitas kami masing-masing. Saat ini kami rindu Tuhan supaya bejana hidup kami diisi lagi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itulah yang akan selalu menuntun perjalanan hidup kami, walaupun ada begitu banyak pergumulan, tantangan. Ya, hidup adalah pergumulan, hidup adalah tantangan. Itulah warna dalam kehidupan ini. Kami hadapi bersama dengan Tuhan, pasti bisa. Amin. Mari arahkan perhatian kita dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai ayat 6, tanpa meninggalkan ayat yang ada ke depannya dan sebelumnya dari pasal 5 ini. Saya akan ajak kita supaya berkonsentrasi. Semua sudah buka kitabnya supaya bersuara membaca ya. Saya akan baca ayat 1, seterusnya 2, jadi berbalasan hingga ayat 6. Hidup sebagai anak-anak terang, itu judul lembaga kitab Indonesia berikan untuk perikop ini. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran dan keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengar firman-Nya, memelihara dan melakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang senantiasa mau mengikut Tuhan. Apapun tantangan, apapun pergumulan kita, tapi kita tetap ada bersama Tuhan. Tuhan pasti menyatakan pertolongannya. Persekutuan yang dikasih oleh Tuhan, jemaat kolom 7, bersama saat ini kita percaya bahwa oleh kasih kemurahan Tuhan kita diselamatkan. Dengan iman kita memandang bahwa oleh anugerahnya kita ada menerimanya, dan oleh iman kita percaya kita juga diselamatkan. Yang pasti dalam kehidupan ini, ya hidup kita ini pasti ada pasang surutnya. Pasang surutnya ketika dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ya kita mampu mengatasinya, berarti kita tetap diberikan kemampuan oleh Tuhan. Ya. Ketika kita mungkin gagal untuk menghadapi ya tantangan yang ada, bukan berarti Tuhan gagal dalam kehidupan kita. Tuhan pasti tetap akan menyatakan
pertolongan Tuhan dalam hidup ini sebagai anak-anaknya yang dikasihinya. Dalam bagian firman Tuhan, kalau kita perhatikan tadi, Rasul Paulus dia secara tegas menyampaikan kepada setiap orang percaya supaya hidup dalam kasih. Ini selalu tiap hari ini pasti muncul kata ini. Tetapi memang kadangkala lebih banyak yang bertentangan ini yang terjadi dalam hidup ini. Yang sebetulnya Tuhan mau supaya kita hidup dalam kasih. Kita harus mengupayakan itu ya, semaksimal mungkin. Sehingga dengan demikian ada makna perintah dalam bagian firman Tuhan di sini, ada nasihatnya di dalamnya supaya secara kontinu kita hiduplah di dalam kasih dan hidup melakukan secara terus menerus dalam kasih itu, tidak pernah berhenti ya. Terus walaupun ya begitulah, katakan sakitnya tuh di sini di hati kita sangat sakit ya. Tapi kita harus menunjukkan sikap perilaku kita dalam kasih. Seterusnya sebagai anak-anak Allah haruslah selalu meniru bagaimana Tuhan dalam kehidupannya ketika Yesus Kristus hidup. Dia hidup dalam kasih. Dia hidup dalam kecintaannya kepada umatnya. Karena itu kita sebagai umat Tuhan nyatakan kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita yang ada, yang paling dekat dengan kita ya, tanpa saya sebutkan itu. Apalagi dalam kehidupan kita berumah tangga kita ya, dalam kehidupan bertetangga kita, dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dasar ini yang selalu harus diupayakan, kasih Kristus. Ya, kasih Kristus. Kasih Kristus itulah yang sudah menyerahkan dirinya menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupannya. Dia berkorban sampai ya harus ya memberikan dirinya di kayu salib. Dia wafat, dia mati, dia jadi korban. Yang pasti korban yang harum bagi Allah. Kasih Kristus inilah yang harus mendasari setiap aktiviti, setiap tindakan sebagai orang percaya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik ya, dalam kehidupan rumah tangga kita ini, Paulus menasehati supaya menjauhi percabulan, yakni perbuatan tidak senonoh, rupa-rupa kecemaran yang meliputi semua perbuatan, mengikuti hawa nafsu yang cemar, keserakahan, yakni rasa tidak pernah puas akan kekayaan, kemudian ada kata-kata yang kotor, kata-kata sembrono, hal-hal yang tidak pantas. Itu jangan sampai terucap ataupun berlaku dalam hidup kita. Kita harus jauhi itu. Jangankan untuk dilakukan, menyebutkannya pun jangan. Itu. Ini selalu saya sampaikan, tapi masih saja banyak orang yang ya abai. Banyak orang yang bisa saja dia mungkin dengar dengan telinga kanannya, keluar di telinga kiri, yang tinggal cabiu. Ya, saya
berharap kita yang hadir saat ini betul-betul kita meresapi, betul-betul kita menghayati. Dan dalam hidup ini kita benar-benar menjauhkan diri dari hal-hal yang seperti yang saya sebutkan tadi, yang tidak harusnya terjadi dalam hidup ini. Sebab hal-hal seperti itu pasti akan mendatangkan murka Allah, ya, murka Allah terhadap mereka yang mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu ataupun melakukannya. Sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, adik-adik, keluarga-keluarga dan persekutuan rumah tangga kelompok 7 ini Paulus tegaskan dari bagian ini supaya lakukanlah hal-hal yang hanya untuk dalam hidup ini kita mau memuliakan Tuhan, mengucap syukur. Itu sini keluarga pun menyatakan kalau dalam catatan pokok doa, keluarga Kolanus Londo bersyukur karena tetap terpelihara sampai saat ini. Amin, keluarga. Amin. Ya. Dan juga anak-anak ya, dalam kehidupan ini ya ada di berbagai tempat, ada di Morowali dan ada juga yang di Palu, di mana saja mereka sedang beraktivitas dalam kegiatan-kegiatan. Sehingga dalam hidup ini kita memahami ya, dalam iman Allah sangat-sangat mengasihi kita sehingga Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Iya, menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak dunia yang hidup dalam hawa nafsu duniawi. Sebagai anak-anak Allah seyogianya setiap orang percaya mencerminkan, bahkan dalam hidup ini meniru karakter Allah. Bagaimana karakter Allah itu? Apalagi dalam hidup ini kita senantiasa dipanggil punya karakter Kristus. Karakter Kristus adalah rendah hati, tidak sombong, tidak egois. Tapi ada begitu banyak orang yang sombong, begitu banyak orang yang angkuh, begitu banyak yang tentu dalam hidup ini tidak memberikan teladan. Karena Tuhan Allah mau supaya dalam hidup ini setiap anak-anaknya boleh hidup memberikan teladan tentang kasih itu yang pasti, kasih yang memberi tanpa kasih menuntut balas, kasih yang selalu rela berkorban, kasih yang mau menerima dan juga yang mau mengampuni. Allah juga menghendaki supaya setiap orang percaya yang sudah menerima, mengalami kasih Allah itu hidup di dalam kasihnya, kasih Allah di dalam Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Kasih kepada Allah yang selalu hendaknya itu mewujud di dalam kasih kepada sesama kita, sesama manusia. Mau berkorban demi orang lain, walaupun pengorbanan yang dilakukan mungkin tidak dihargai. Kan seperti itu biasa, kan kita sudah berkorban tapi kita sudah berupaya. Kita melakukan bagaimana hidup ini, kasih yang mau berkorban bagi sesama, ya, asal jangan mengorbankan orang lain. Kasih yang mau mengampuni walaupun sering tersakiti. Sakitnya tuh di sini. Itu selain meniru kasih Allah dalam hidup kita dalam Yesus Kristus, kita juga hendaknya sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anaknya, jagalah kekudusan hidup ini dengan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu duniawi. Anak-anak Allah kita ya, yang sudah menerima sakramen baptisan kudus sudah dipersatukan dalam satu arak-arakan sebagai anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dikuduskan oleh Allah. Karena itu
hendaknya kita sungguh-sungguh mau menjauhkan diri dari perbuatan cemar, hal-hal yang tidak pantas, serakah atau keserakahan, itu dapat merugikan orang lain. Hindari kata-kata kotor, kemudian hindari kata-kata kosong. Ya, karena itu kan ada yang bilang, ya, air beriak tanda tak dalam. Gitu. Jadi kita harus berkata, berucap, ya, dari kedalaman hati kita yang terdalam. Ya. Pernah saya sampaikan juga, berkatalah pada waktunya yang tepat. Sehingga kalau kita sudah berkata pada waktu yang tepat, asito tidak didengar, ya kurang nganapi tahu dia itu dari Tuhan. Ya, seperti itu. Nggak usah mau dipikirin lagi. Nanti mau sakit lagi, hipertensi, ya kan nanti itu lagi dipikirin. Toh? Yang penting kita sudah berupaya gitu. Yang penting kita selalu dengan pola pikir yang sehat, pola makan yang sehat. Dengan sendirinya saya yakin orang yang ada di sini tak awet, bukan bilang awet muda ya. Yang bilang benar kita sudah tua, kita pe gigi mulai ompong, kita pe pipi mulai apa ini. Ya memang begitu kenyataan kan, begitu. Terimalah dengan penuh syukur. Ya memang tidak mudah untuk mengaplikasikan perintah Allah yang ada dalam perikop firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Akan tetapi hendaklah kita selalu berupaya, kita berjuang terus dalam hidup ini. Pastilah kita akan dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudusnya, supaya kita selalu memiliki kerinduan untuk menjadi penurut Allah. Sehingga kemanapun kita pergi dan ada, kita selalu tetap dalam suasana ada sukacita, ada kegembiraan, ada bahagia. Bahagia itu sederhana, taulah mensyukuri apa yang ada. Amin. Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita. Iya. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu